Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks syair. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian syair, mengenali ciri syair, mengetahui jenis syair, menganalisis unsur syair, dan membuat syair sederhana sesuai dengan kaidahnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa yang di sini pernah membaca kata-kata motivasi atau quotes di Instagram, TikTok, atau Facebook? Biasanya kata-kata tersebut berisi nasihat tentang kehidupan, persahabatan, ataupun semangat belajar. Nah, ternyata sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat juga sudah menyampaikan nasihat. Bedanya, mereka menyampaikannya melalui karya sastra yang disebut syair. Menurut kalian, apakah syair masih bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada generasi sekarang? Nah, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas jawabannya bersama-sama. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan syair? Nah, jadi syair merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari Persia. Syair mulai dikembangkan di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Dahulu, syair digunakan sebagai media dakwah, pendidikan, penyampaian sejarah, hingga pemberian nasihat kepada masyarakat. Artinya, syair bukan hanya sekedar rangkaian kata yang indah, tapi juga memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Agar lebih mudah mengenali syair, mari kita pelajari ciri-cirinya. Ciri pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri kedua, setiap baris terdiri atas sekitar 8-12 suku kata. Ciri ketiga, semua baris merupakan isi, berbeda dengan pantun. Syair tidak memiliki sapiran. Ciri keempat, memiliki rima yang sama pada setiap baris akhir, yaitu seperti A, 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 A. Ciri kelima, setiap bait saling berkaitan sehingga membentuk satu cerita atau pesan yang utuh. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami ciri-ciri syair? Sekarang kita baca bersama-sama contoh syair berikut. Baik budi jangan dilupa, supaya hidup tiada hampa. Jika mati beroleh nama, dikenang orang sepanjang masa. Setelah membaca syair tersebut, coba kita analisis. Apakah terdiri dari 4 baris? Ya. Apakah semua baris berisi pesan? Tentu berisi. Apakah rimanya sama? Ya, semua berakhiran bunyi yang sama sehingga membentuk pola A, 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 A. Lalu, apa amanat yang bisa kita ambil? Jadi, pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus berbuat baik agar dikenang oleh orang lain. Nah, sering banyak siswa yang masih sulit membedakan syair dan pantun. Mari kita bandingkan. Pantun memiliki sapiran dan isi, sedangkan syair tidak memiliki sapiran. Pantun memiliki rima AB, AB, sedangkan syair memiliki rima A, 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 A. Pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat
atau hiburan secara singkat. Sedangkan syair umumnya digunakan untuk menceritakan kisah atau menyampaikan pesan secara lebih panjang. Jadi, sekarang kalian tidak perlu bingung lagi membedakan keduanya. Syair memiliki beberapa jenis. Pertama, syair panji, yaitu syair yang menceritakan kehidupan di lingkungan kerajaan. Kedua, syair romantis, yaitu syair yang menceritakan kisah percintaan. Ketiga, syair kiasan, yaitu syair yang menggunakan perumpamaan atau simbol. Keempat, syair sejarah, yaitu syair yang menceritakan peristiwa sejarah. Dan kelima, syair agama, yaitu syair yang berisi ajaran agama dan nasihat kehidupan. Dalam syair, terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, bahasa, rima, bait, dan latar. Sedangkan unsur intrinsik meliputi latar belakang budaya, agama, kehidupan masyarakat, serta pengalaman pengarang yang memenuhi isi syair. Dengan memahami kedua unsur tersebut, kita dapat lebih mudah mengetahui mana yang terkandung dalam sebuah syair. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba. Silahkan bentuk kelompok kecil. Setiap kelompok memilih satu tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjaga lingkungan, persahabatan, etika menggunakan media sosial, atau anti-bullying. Kemudian, buatlah minimal 2 syair dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah kita pelajari. Pastikan setiap bait terdiri atas 4 baris. Semua baris merupakan isi dan menggunakan rima a, a, a. Sekarang, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan. Menurut kalian, apakah syair masih relevan digunakan sebagai media penyampaian pesan di era media sosial? Dan mengapa? Silakan kalian pikirkan jawabannya. Menurut Ibu, syair masih sangat relevan. Hanya saja penyajiannya bisa dibuat lebih menarik, misalnya melalui video, musikalisasi, podcast, atau unggahan media sosial, sehingga lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan syair, apa ciri utama syair, apa perbedaan syair dan pantun, apa saja jenis syair. Jika kalian sudah mampu menjawab pertanyaan tersebut, berarti kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah mempelajari pengertian syair, ciri jenis syair, unsur, serta membuat syair sederhana. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat menambah kecintaan kita terhadap sastra Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.